Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan tentunya. Puji Tuhan dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Bahkan walaupun mungkin sedang ada yang sakit ya, kita bersyukur. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mau datang di hadapan Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, membawa doa-doa kami, bahkan mau mendengarkan isi hati Tuhan. Itu yang harus kami lakukan di hari-hari ini Bapa, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin banyak bersyukur dalam segala keadaan. Apapun yang sedang kami alami, ajar kami bersyukur, karena kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Syukur Tuhan buat kasih setiamu. Yes Lord, di dalam hidupku. Syukur, kami bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
sebab Engkau baik. Kami bersyukur sebab Kau pilih kami Tuhan, sebab Kau angkat hidup kami jadi anak-Mu. Terima kasih. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bahkan apapun keadaan di hidup kita, saudara, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana atas hidup kita, dan rencananya tidak pernah gagal. Dia tahu segala kelemahan, Dia tahu segala yang kita alami di dalam hidup kita. Biar hari ini datang pada Tuhan, bersyukur atas setiap rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Bersyukur atas setiap panggilan Tuhan, bersyukur atas setiap anugerahnya bagi hidup kita, saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Datang pada Tuhan malam ini, katakan, Kau yang membuat kami Tuhan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Kau tahu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin. Ku mengangkat tanganku dan berseru, ku milik. Kau membuat hidup kami sesuai rencana-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang semua musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Kau tahu, semua kekuranganku Kau tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik. Lebih lagi katakan, Kau membuat hidup kami Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Kau tahu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Engkau pandang kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kami angkat tangan kami kepada-Mu Yesus, seru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours, I am yours. Now forever you are mine. And surrender, you are mine.
Kau yang pegang setiap musim. Haleluya. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami Kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun Kau pandang indah, Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan, sekarang dan selamanya. Kau pegang hidup kami, Kau tuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, bahkan dalam segala kelemahan kami, Engkau tahu Tuhan. Satu hal yang kami rindu untuk terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Engkau yang melihat setiap perjuangan kami Tuhan. Bahkan Engkau tahu kejatuhan kami. Angkat hidup kami Tuhan, bawa kami untuk terus ada di dalam Engkau. Dalam segala keterbatasan kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahkan segala kekhawatiran kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi katakan pujian ini saudara, dengan iman percaya bahwa Tuhan yang membentuk hidup kita. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau pegang semua musim di hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun Engkau pandang kami indah di hadapan-Mu Bapa. Oh, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau yang pegang setiap musim kehidupan kami. Tidak perlu kita takut saudara, karena rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Karena Dia Bapa yang membuat rancangan yang indah bagi hidup kita. Bagian kita adalah percaya dan menjalani setiap rencananya. Terima kasih Tuhan, sebab rancangan-Mu itu tidak pernah salah. Kami percaya itu yang terbaik. Malam hari ini mari berseru kepada Bapa. Katakan dengan iman saudara, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja
bekerja. Amin. Dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Lebih lagi katakan, Bapa ku percaya, Bapa ku percaya, rencanamu indah. Bapa ku percaya, Bapa ku percaya, Kau turut bekerja. Amin. Dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Bapa kami percaya Tuhan, Bapa ku percaya, rencanamu indah. Oh, Bapa kami percaya, ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan. Lebih lagi katakan dengan iman, Bapa Ku percaya, rencanamu Tuhan, rencanamu indah. Bapa ku percaya, Kau turut bekerja. Amin. Dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, rancanganmu itu yang terbaik. Tetap berserah kepada Tuhan saudara, sebab rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah salah. Sekalipun saat ini mungkin engkau sedang menghadapi sesuatu yang rasanya sulit. Mungkin engkau sedang bertanya, di mana rencana Tuhan bagi hidupku? Dengar baik, firman-Nya berkata bahwa rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana kebaikan dan damai sejahtera. Dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, Bapa ku percaya, Bapa ku percaya, rencanamu indah. Bapa ku percaya, Kau yang turut bekerja Tuhan. Amin. Di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi dengan iman, Bapa ku percaya, Bapa ku percaya, rencanamu indah. Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih buat segala rencana kebaikan atas hidup kami Bapa. Ajar kami menyelaraskan hidup kami dengan firman Tuhan, supaya segala rancangan Tuhan terjadi atas hidup kami.
Berbicara bagi kami malam hari ini, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu yang saya percaya akan menguatkan iman kita. Shalom Bu Dewi, selamat malam. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan terhadap saya dan keluarga. Saya seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun dengan seorang putra berusia 15 tahun. Jadi begini Bu ceritanya, berawal dari saya itu membeli sebuah alat untuk tes gula darah, kolesterol dan juga asam urat, yaitu alat GCU. Tes minggu pertama anak saya semuanya normal. Ketika tes minggu kedua asam urat naik menjadi 7,1. Kami berpikir mungkin alatnya tidak akurat. Minggu ketiga hasil tes tetap sama. Akhirnya minggu keempat kami teskan di laboratorium. Dan hasilnya membuat kami sangat terkejut karena asam urat anak saya naik menjadi 7,9. Memang anak saya suka makan cumi goreng tepung, udang, telur asin, telur, daging, dan tahu goreng. Dan perubahan terakhir adalah anak saya suka olahraga, yaitu fitness. Beberapa bulan terakhir anak saya suka sekali fitness dan minum susu, ya susu nutrisi itu saudara ya. Dengan kadar protein 15 gram. Saya ajak anak saya ke dokter tapi dia tidak mau karena memang tidak merasakan gejala apa-apa. Suami saya juga melarang. Akhirnya saya ke dokter sendirian. Saya pergi ke dokter spesialis Bu, dokter spesialis dalam dan juga ke dokter ahli gizi. Kedua dokter memiliki diagnosa yang berbeda. Dokter spesialis dalam berpendapat karena salah pola makan. Makanan yang tinggi purin seperti ikan laut, daging merah, minuman manis harus dibatasi. Sedangkan dokter tidak memberi obat dan menganjurkan 1 bulan lagi untuk uji lab. Sedangkan dokter ahli gizi berpendapat karena perubahan aktivitas fisik secara mendadak dari yang kurang bergerak selama ini pandemi, sekolah secara online kemudian berolahraga, fitness dan dengan intensitas yang agak tinggi. Dokter juga memberi obat dan menyarankan untuk mengurangi aktivitas fitnessnya dan yang baru ditingkatkan pelan-pelan. Saya menyampaikan itu kepada anak saya dan suami saya, tetapi mereka tidak menggubris saya, bahkan memusuhi saya. Dari sini iblis mulai menyerang pikiran saya Bu. Pikiran saya tertuju kepada susu yang diminum anak saya karena kadar proteinnya 15 gram. Menurut saya itu terlalu tinggi. Yang mana bisa mengganggu ya fungsi ginjal anak saya. Saya bahkan menggantinya dengan susu lain yang menurut saya lebih aman. Tetapi baik suami maupun anak saya menolak, sehingga akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saya mulai mencari-cari informasi seputar asam urat di YouTube dan juga saya bertanya kepada petugas di lab. Ya, tapi bukannya memberi kebaikan, malah semua membuat saya semakin cemas, takut dan khawatir. Ya, saya menjadi kacau. Bahkan setiap hari saya ketakutan dan cemas akan kesehatan anak saya dan saya juga akhirnya bingung ya untuk dia harus makan apa. Di benak saya mulai menyebabkan asam urat. Semua itu menyebabkan asam urat. Jadi semua yang dia makan tuh bagi saya itu menyebabkan asam urat. Dan akhirnya setiap hari saya hanya bisa menangis, cemas dan merasa tenang apabila saya mendengarkan mesbah syukur dan juga mesbah doa dan semua khotbah-khotbah ibu serta saya berdoa dan membaca Alkitab. Namun seringkali ketenangan itu hanya sesaat. Saya mengalami kecemasan lagi, ketakutan, kekhawatiran. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus dimakan, diminum? Selalu
tiap hari datang terus ya, ketika bangun tidur, bangun pagi, siang, malam, sampai badan saya akhirnya kurus, Bu. Dan akhirnya saya minta bantuan kakak untuk membujuk anak saya dan juga suami saya untuk datang ke dokter. Lalu oleh kakak saya diajak untuk konseling dan diajak ibadah ke gereja setiap hari Minggu. Atas bujukan kakak saya, akhirnya suami dan anak saya mau ke dokter, tapi hanya ke dokter ahli gizi yang ada di Semarang dan bukan ke dokter yang saya temui. Oleh dokter ini saya sangat kaget karena anak saya justru dianjurkan untuk minum susu yang dia minum setiap hari itu. Dan dokter tidak memberi obat, bahkan aktivitas fisik disuruh tambah secara bertahap dan suruh makan ikan laut seminggu sekali. Saya akhirnya merasa lega, namun aktivitas fisik tetap berjalan seperti biasa. Anak saya tidak mau mengurangi fitnessnya. Belum ada 1 bulan, 3 minggu berikutnya saya labkan lagi karena saya masih khawatir, dan puji Tuhan asam urat anak saya sudah normal kembali. Saat itu saya berjanji kepada Tuhan, bila asam urat anak saya normal kembali tanpa minum obat, saya akan menyaksikan ini di Bismillah Mesbah Doa. Puji Tuhan akhirnya saya bisa menuliskan walau tertunda beberapa bulan. Saya bersyukur, Bu, melalui peristiwa ini saya menjadi lebih mengerti tentang firman Tuhan lewat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur yang saya dengarkan setiap hari sampai hari ini. Juga lihat semua khotbah-khotbah Ibu Debbie yang lain. Saya bisa kembali lagi beribadah ke gereja setiap minggu, bahkan bisa merayakan Natal di gereja lagi. Setelah bertahun-tahun saya sudah absen tidak pergi ke gereja. Suami saya memang masih belum mau ke gereja, Bu, kalau anak saya setiap Sabtu ada ibadah gereja. Saya beribadah bersama dengan kakak perempuan saya. Terima kasih Bu Debbie atas Mesbah Syukur, Mesbah Doa, dan khotbah-khotbah Ibu yang lain yang sangat memberikan kekuatan dan pemahaman yang benar, bahkan sanggup mengubah karakter seseorang. Dulu saya ini orangnya mudah marah, sekarang saya bisa lebih sabar. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga dan tim. Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Oh iya, Bu, saya dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa kesaksiannya Ibu, ternyata hanya karena kecemasan dan kekhawatiran. Seringkali kita itu menakutkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, ada hal penting yang kita belajar hari ini. Jangan terlalu takut berlebihan. Ya, akhirnya Ibu ketakutan, gelisah, cemas, sampai akhirnya berantem dengan suami dan anak. Ya, hanya gara-gara kekhawatiran yang timbul di hati, sampai badannya juga turun. Ya, Alkitab berkata kekhawatiran itu membungkukkan orang. Ya, bahkan menyebabkan orang itu akhirnya kehilangan damai sejahtera, berantem sama suami, sama anak. Ternyata gak ada apa-apanya. Jadi saudara, biarlah kita terus mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan agar hidup kita semakin bijaksana dan kita boleh mengalami banyak hal-hal yang baik dari Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan. Hari ini sudah sampai di Kejadian pasal 43. Kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya saudara-saudara Yusuf balik ke Mesir untuk yang kedua kalinya. Dan ayahnya mengizinkan untuk membawa serta Benyamin. Ketika mereka tiba di sana, lalu Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, suruh bawa orang-orang ini masuk ke dalam rumah Bahkan dia menyuruh untuk menyembeli anak lembu, lalu dipotong seekor hewan. Disiapkan makanan untuk mereka. Tetapi ketika mereka diajak masuk ke dalam rumah Yusuf dan diajak makan, saudara-saudaranya ini takut, saudara. Mereka itu sudah ketakutan dan mereka berkata, ini pasti gara-gara uang yang itu kebawa di kantong kita dulu. Ya, ini pasti karena perkara itu akhirnya kita disergap di dalam rumah ini dan ditangkap supaya kita dijadikan budak. Bahkan nanti pasti keledai-keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan mereka berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan. Ya, kami ini dulu datang kemari, mereka bilang untuk membeli bahan makanan, tetapi kami tidak tahu kenapa uang itu ada di dalam karung-karung kami. Ya, mereka
sangat ketakutan. Tetapi sekarang dia bilang kami bawa 2 kali lipat uang itu untuk kami kembalikan. Ya, bahkan uang kami yang lain juga kami bawa kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu di dalam karung kami lagi. Ya, lalu kepala rumah Yusuf berkata, tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Ya, jadi kepala penjaga rumahnya Yusuf berkata, ndak usah takut, santai saja. Allahmu dan Allah bapamu yang sudah menyertai engkau. Dia mengingatkan kepada mereka bahwa ya jangan lupa semua yang terjadi itu karena Tuhan menyertai kamu. Tapi mereka ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, mereka tidak tahu, sehingga yang ada dalam mereka itu hanya ketakutan, saudara. Mereka takut jangan sampai ya uang itu ditagih ya, dan dipikir mereka lah yang mengambilnya. Bagaimana uang itu bisa berada dalam karung mereka? Kemungkinan besar pada waktu itu memang kan Yusuf menyuruh ya pegawainya untuk ya memberi mereka gandum, tapi uangnya suruh kembalikan. Ya, dan perhatikan bahwa pengurus rumah tangga itu memberi penghormatan kepada Allah mereka dan bukan kepada dewa orang Mesir. Kita tahu orang Mesir tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyembah pada Allah. Ya, mereka menyembah pada dewa, tapi dia berkata Allahmu dan Allah bapakmu lah yang sudah ya melakukan hal itu, memberikan kepada engkau harta terpendam. Ayat yang ke-24 saya dikatakan, setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Ya, ayat yang berikutnya, ayat 25. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ya. Ayat 26, ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. 27, sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu juga selamat? Masih hidupkah ia? 28, jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Ya, saudara, kita lihat di sini ya akhirnya Yusuf melihat adik ya sekandungnya, seayah seibu. Ayat 30, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. 32, lalu dihidangkanlah makanan ya bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, saudara, kita melihat di sini ya, sekalipun ada adat istiadat zaman itu, orang Mesir tidak boleh makan sehidangan dengan orang Ibrani. Tetapi Yusuf ya mengundang adik-adiknya makan, saudara. Ada perlakuan istimewa. Yusuf tidak tahan menahan tangisnya ketika dia melihat adiknya itu. Ya, kebencian bahkan ya kejahatan dapat dikalahkan dengan kasih. Yusuf punya alasan untuk membenci mereka, bahkan Yusuf dapat menghukum mereka karena mereka sudah pernah berbuat jahat, bahkan pengen dia mati. Tapi Yusuf menangis tidak tahan, ya air matanya tertumpah ketika melihat adiknya. Ada kasih yang keluar dari hidupnya, saudara.
Ya, kasih itulah yang mengalahkan segala kejahatan. Kasih itulah yang akhirnya membuat dia menang dan bisa menerima saudara-saudaranya tanpa melihat ya kelakuan mereka pada zaman itu. Ya, bahkan pada waktu itu aturan di Mesir tidak boleh makan sehidangan dengan orang Ibrani. Tapi Yusuf karena sangat mengasihi keluarganya, dia melakukan hal itu, saudara. Ya, lalu disajikan makanan untuk Yusuf, dikatakan tersendiri bagi saudara-saudaranya, tersendiri bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama juga tersendiri. Ya, karena adalah kekejian bagi orang Mesir jika dia makan bersama dengan orang lain atau orang dari Ibrani. Ayat 33, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, ya, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria sama-sama dengan dia. Kita melihat di sini Yusuf makan sendiri karena ia mengikuti peraturan dari sistem ya kasta orang Mesir. Orang Mesir menganggap diri mereka itu ya sangat terhormat, sangat pandai, canggih. Mereka melihat gembala-gembala ya dengan sebagai orang-orang yang tidak berbudaya atau orang-orang di kasta yang bawah, bahkan sebagai orang yang kasar. Sebagai orang Ibrani, Yusuf tidak dapat makan bersama dengan orang Mesir meskipun tingkatannya juga berada di atas mereka. Sebab seorang asing dan gembala kakak-kakaknya berada pada tingkatan yang lebih rendah daripada warga Mesir, karena itu mereka juga harus makan terpisah. Jadi itu aturan, bahkan sekalipun Yusuf sudah memegang pangkat yang tinggi, dia tetap orang Ibrani, tidak boleh makan sehidangan. Jadi dia makan sendiri, saudara. Kita melihat di sini. Ya, dan pada akhirnya Yusuf ya menerima mereka, hatinya hancur ketika melihat adiknya. Ya, tidak sampai hati, saudara. Ya, dia menangis, saudara, melihat adiknya ya yang sedarah dengan dia. Karena itu, saudara, ya seberat apapun luka yang ada di antara kita bersaudara, ya sebesar apapun masalah yang mungkin kita pernah hadapi, ya tetapi kasih itu pada akhirnya juga akan mengalahkan segala-galanya. Ya, pada akhirnya mereka sujud menyembah kepada Yusuf dan mereka belum mengerti kalau itu adalah orang yang akan pernah dulu mereka mau bunuh. Kita belajar juga satu hal dari kisah ini, saudara, hati-hati ya. Jangan pernah memandang remeh seseorang ya, jangan pernah memandang remeh orang lain mungkin karena nasibnya belum baik. Karena Tuhan bisa membalikan keadaan, ya seseorang yang kelihatan biasa saja bisa menjadi seorang yang luar biasa ketika Tuhan memakai kehidupannya. Siapa yang menyangka Yusuf akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir dan akhirnya mereka datang dan menyembah di bawah kakinya, bahkan mukanya sampai sujud ke tanah. Kita belajar banyak hal penting malam ini untuk belajar menghargai orang lain, untuk mengalahkan kebencian. Air mata Yusuf tertumpah tidak tahan melihat saudara-saudaranya. Karena itu, saudara, biarlah kita tetap mau tinggal di dalam kehendak Tuhan, tetap mau tinggal dalam anugerah Tuhan agar hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar banyak hal malam ini dari firman-Mu, dari kisah Yusuf ketika dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tidak ada yang tahu nasib seseorang. Ketika kami sungguh-sungguh belajar menghargai orang lain, ya, maka kami percaya juga Tuhan, saat kami berjalan bersama dengan Engkau, kami dapat melihat rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Apa yang Yusuf alami ternyata membawa dia semakin hari semakin indah di mata Tuhan, sehingga Tuhan menggenapi rencana Tuhan atas kehidupannya. Ajar kami Tuhan dalam keluarga rumah tangga, kami boleh hidup takut Tuhan, suami, istri, anak-anak, semuanya takut akan Tuhan sehingga hidup kami boleh disertai Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, bahkan siapapun yang belum mengenal Engkau, Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Yang sedang sakit malam hari ini dimanapun Anda berada, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sembuhkan sakit kami Bapa, kami percaya nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan.
Kami berdoa untuk setiap mereka yang ada tekanan, persoalan, masalah yang berat, masalah hutang piutang, masalah menjual aset, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan semua hal yang tidak berkenan, ketakutan, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Merdekakan hidup setiap kami Tuhan. Kau juga terus memberkati mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang berkekurangan Tuhan cukupi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu melimpah Tuhan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati setiap mereka juga yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Berkati juga Bapa untuk setiap bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke Tuhan melawat. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada, Tuhan memberkati. Damai sejahtera atas Indonesia dijagai oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hujan pertobatan tercurah. Ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni Indonesia, biarlah anugerah-Mu melimpah. Juga kami berdoa untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga terus memberkati, biarlah semua keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan atas kehendak dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.